Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur karena dari rumah kami masing-masing kami dapat beribadah bersama-sama dengan jemaat POK Kelapa Gading. Dan tiba saatnya kami akan melayankan pelayanan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan roh dan hikmat-Mu untuk dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman ini. Dan kami menjadi pelaku-pelakunya, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan 34. Demikian sabda Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dengan bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan dia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah setiap hari. Haleluya. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan. Senang kita dapat berjumpa kembali di dalam pelayanan hari Minggu ini. Dan minggu ini kita bersama-sama menghayati firman Tuhan dalam Injil Markus 4 ini. Kita membaca bagaimana Yesus menerangkan tentang kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Kalau kita mengingat di dalam pembukaan Injil Markus 1 ayat 15, Yesus pun juga memulai dengan mengatakan saatnya Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 15 dituliskan di sana. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepadanya.
Dia mengumandangkan, memproklamirkan tentang kerajaan Allah. Dan di sini dia menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan keadaan di mana pemerintahan Allah diberlakukan. Jadi bukan merupakan sebuah tempat, tetapi merupakan sebuah suasana atau keadaan. Orang-orang Yahudi dulu membayangkan kerajaan Daud akan kembali hadir, memulihkan. Itu kerinduan mereka. Tetapi Yesus meluruskan pemahaman mereka. Bukan kerajaan Daud dalam konsep wilayah kekuasaan seperti yang mereka bayangkan. Tetapi kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus adalah pemerintahan Allah sendiri yang hadir. Dan umat, orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah harus ada di dalam ketaatan aturan-aturan yang berlaku dari Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di sini kita membaca ada dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama tentang kerajaan Allah dikatakan, beginilah kerajaan Allah seumpama orang menabur bibit benih di tanah. Menabur benih, ditinggal tidur dan kemudian benih itu tumbuh. Ini pohon juga, tapi plastik langsung ada. Tetapi benih dari kecil ditabur di tanah dan ditinggal tidur oleh si penabur muncul. Apa artinya? Artinya pertama ada proses. Proses dari bibit benih dalam sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan yang tidak diketahui. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari dia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Tugas dari penabur menaburkan. Dia bangun dari tidur, sudah tumbuh tunas. Kerajaan Allah sifatnya adalah dinamis, bertumbuh. Bukan ada tiba-tiba bim salabim seperti dikatakan banyak orang ada mujizat perubahan besar. Tidak demikian, tetapi ada proses yang terjadi dan proses itu hanya dialami oleh si bibit, si benih, dan dia yang berkuasa menumbuhkannya. Apa maksudnya? Sebagai orang-orang yang percaya kepada pemerintahan Allah, pada kuasa Allah, kita tahu bahwa Allah sedang bekerja saat ini. Kerajaan Allah sedang dikerjakan oleh Allah sendiri melalui kehidupan kita. Bumi mengeluarkan dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butirnya penuh dengan isi. Proses itu terjadi. Bapak Ibu, diinjilkan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan tentang tumbuhan ya. Bagaimana seorang menabur, bagaimana benih itu tumbuh. Penggambaran tentang sesuatu dari yang tidak ada, dari yang kelihatannya mati, benih itu tidak nampak, tetapi kemudian ada, berproses. Kemudian perumpamaan yang kedua, katanya lagi,
Dengan apa kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Jadi kalau sebelumnya perumpamaan yang pertama tentang benih yang ditabur dan ditinggal tidur kemudian bertumbuh. Sekarang ini tentang biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil, berwarna hitam, dan dia berfungsi sebagai perasa makanan. Biji sesawi juga bisa digunakan sebagai pengawet. Dalam catatan, pohonnya ini tidak terlalu besar, tetapi dia bisa tumbuh lebih tinggi dari manusia. Dan dia batangnya paling besar itu menurut catatan yang saya baca, pohonnya tidak terlalu besar, barangkali diameternya hanya tidak sampai 20 cm. Kecil, tetapi dia menghasilkan buah yang banyak manfaatnya. Tanaman setinggi manusia, bukan yang terlalu besar, tetapi menghasilkan biji yang begitu berguna sebagai perasa makanan dan pengawet. Dan dikatakan di sini juga dia ditabur, lalu tumbuh bercabang-cabang, dan burung di udara dapat bersarang. Biji sesawi yang kecil bermanfaat dari bijinya sendiri, demikian juga dari tanamannya. Benih yang diproses oleh Allah, benih itu berdampak. Yang kecil itu dapat bertumbuh di dalam proses kehidupannya dan berdampak bagi manusia, bagi lingkungannya. Bahan pengawet dan juga perasa dinikmati manusia, dan pohonnya dinikmati oleh burung-burung yang dapat membangun sarang di sana. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus diumpamakan dengan biji benih yang bertumbuh, benih yang menghasilkan, benih yang dinamis, yang terus bertumbuh oleh karena kuasa Allah sendiri. Tema pada minggu ini membangun gereja adalah karya Allah. Dan dalam nats pembimbing saya membaca ulang dari 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Gereja sebagai kerajaan Allah, di mana di dalam gereja itu berlaku kuasa Tuhan, berlaku tatanan kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia ini, sedang berproses di dalam dunia ini. Dan kita ada di dalamnya, di dalam proses bersama-sama dengan Dia, Sang Maha Kuasa yang menumbuhkannya. Bapak Ibu, dalam prosesnya, mulai gereja mula-mula bahkan sampai saat ini, dinamika gereja selalu ada. Itu tandanya dia bertumbuh. Dan di dalam dinamika itu kadang-kadang juga ada gontok-gontokan atau ada silih pendapat. Bahkan mungkin juga terjadi clash, perpecahan.
Tetapi tidak kurang, gereja juga menjadi berkat. Kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang merasakan kuasa Allah terjadi di dalam hidup ini, sebagai bagian dari kerajaan Allah, diajak untuk merenungkan kembali panggilan kita. Saya yakin kita semua ingin gereja ini bertumbuh, kerajaan Allah di surga diberlakukan, di dunia ini diberlakukan. Oleh karena itu, kita terus berusaha, tetapi ingat bahwa kuasa yang menumbuhkan adalah Allah. Ketika di Korintus ada clash antara murid-murid Paulus dan murid-murid Apolos, Paulus mengingatkan, aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang menumbuhkan. Ada kerendahan hati dari Paulus untuk menempatkan orang lain dan menempatkan Tuhan, sang pemilik kerajaan Allah itu, sang pemilik gereja itu untuk berkuasa dalam proses pertumbuhan gereja, dalam proses pertumbuhan jemaat di Korintus. Demikian juga kita saat ini. Ada banyak diskusi-diskusi ketika gereja tidak bisa melakukan ibadah secara langsung. Di YouTube banyak sekali orang kemudian membuka pelayanan-pelayanan secara daring. Wah, nanti bisa-bisa gereja kita kehilangan jemaat. Wah, ini tantangan, ini pengajaran-pengajaran sesat begitu banyak. Dan ini dengan mudahnya diakses mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Tantangan bagi kita semua. Pergumulan bagi kita semua. Bagaimana kita bersama-sama terlibat dalam pembangunan, dalam gerakan untuk bersama sebagai penabur benih. Kita tetap harus ingat bahwa pertumbuhan itu datangnya dari Sang Kuasa. Tugas kita adalah bersama-sama terus menaburkan benih itu. Meskipun kecil, meskipun sederhana, meskipun hanya tidak berarti menurut pandangan orang lain. Tetapi manakala kita terus menabur, sebiji sesawi itu pun dapat mendatangkan dampak yang luar biasa. Oleh karena itu menjadi panggilan kita, saya sebagai pendeta dan kita semua sebagai warga kerajaan Allah, untuk terus memberitakan firman Tuhan, untuk terus melihat karya Tuhan, agar jangan sampai kerajaan Allah yang dibangun dalam kuasa Tuhan dikecilkan oleh pikiran kita, disempitkan dengan pandangan-pandangan kita. Mari kita membangun gereja adalah kuasa Allah. Kita terlibat di dalam pembangunan itu. Kita terlibat di dalam memberitakan firman itu. Kita terus berdampak. Kita ada di dalam dinamikanya. Kita ada di dalam keadaan yang terus berubah dan belum tidak menentu saat ini. Kita berencana bulan Juli akan ibadah onsite. Tetapi keadaan pandemi, lonjakan sedemikian rupa, mungkin kita juga perlu berpikir ulang. Kita rindu bergereja, benar. Tetapi kita juga mendapat panggilan dan kita memahami bahwa kerajaan Allah bukan soal tempat, tetapi soal keadaan. Di rumah pun kita patut membangun kerajaan Allah itu. Ketika dinamika itu ada, ketika kuasa Allah itu dirasakan,
ketika pertumbuhan iman itu terjadi, kita dapat hadir menjadi pengayom, berdampak dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Ada banyak cara persekutuan dapat kita bangun, meskipun tidak bertemu secara langsung. Mari kita menempatkan kuasa Tuhan untuk menuntun pikiran kita, menerangi hati kita, dalam kita bersama-sama membangun biji sesawi yang kecil yang Allah sudah taruh di dalam diri kita. Iman yang Allah sudah taruh di dalam hati kita untuk terus bertumbuh, berdampak. Jangan sampai kita membaca Alkitab, kita mengikuti khotbah ABC, pendeta-pendeta yang luar biasa, kita mengutip ayat luar biasa, tetapi hanya gara-gara satu berita di WA, di grup WA, hilang damai sejahtera kita, hilang damai sejahtera orang lain. Jangan sampai karena kerinduan kita membangun persekutuan yang demikian tertib dan bagus, orang kemudian berpikir kembali karena kita kekeh dengan pikiran kita. Kita kaku dengan pendapat kita. Yesus mengingatkan kerajaan Allah itu seumpama benih, biji sesawi. Tumbuh kita tidak pernah tahu, tetapi kita percaya ada pertumbuhan. Kita percaya dan kita melihat dampaknya. Mari kita terus berbuah, berdampak, karena biji sesawi yang ada di dalam diri kita. Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh. Amin. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang terus terjadi di dalam hidup kami, yang memberi kami kuasa untuk terus bertumbuh dalam membangun persekutuan bersama-sama di dalam gereja-Mu. Pakailah kami menjadi benih yang kecil, menjadi biji sesawi yang terus bertumbuh dalam kuasa-Mu dan berdampak di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan gereja dalam memahami dirinya kembali, biarlah kami terus percaya bahwa kerajaan Allah, suasana damai sejahtera dan membawa kehidupan terus kami upayakan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, di mana Tuhan berkarya. Kami sadar seringkali terjadi perselisihan, seringkali terjadi pementingan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa Tuhanlah yang menumbuhkan, sehingga kami terjebak dalam merasa diri berjasa dan bergumul atas gereja-Mu. Tolonglah kami Bapa, agar kami terus menyerahkan setiap pergumulan gereja ini pada tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang terus berjuang menegakkan kebenaran. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang terus rindu memancarkan kuasa damai sejahtera Allah. Kami mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang sulit beribadah oleh karena disintegrasi dan juga intoleransi yang ada di berbagai-bagai tempat. Hikmat Tuhan ada pada pemerintah kami, pada lingkungan di mana gereja kami berada, sehingga kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan di tengah-tengah kemajemukan. Kami sadar Bapa, dalam segala keterbatasan kami manusia, kami cenderung untuk menjadi egois. Tetapi kami percaya bahwa Allah dengan Roh-Mu akan terus menolong kami. Kami berdoa ya Tuhan,
untuk gereja di mana kami beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Po Kelapa Gading, di mana kami ada, Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati para majelis jemaat, pendeta, sekretariat, dan juga tekarut ketika hadir sebagai bagian dalam pelayanan kami. Sehingga kami dapat menjadi terang bagi lingkungan di tempat ini. Bersama dengan panitia, dalam hal ini wilayah pelayanan Efesus, kami mempersiapkan diri untuk merayakan hari ulang tahun ke-42. Biarlah kami ikut ambil bagian dalam sukacita persekutuan kami. Biarlah komunitas kami terus dibangun di tengah-tengah pandemi ini, tetapi kami terus berakar bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang terus bergumul dengan sakit mereka, dengan keadaan mereka. Mereka, Ibu Anawati Tunardi, Bapak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia, Bapak Bonar Fredik Purba, Bapak Vence dan Ibu Yuliana Rompastoar, Bapak Siahaya, Bapak Ari Lengkong, dan juga keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang sakit dan kami tidak menyebutkan namanya. Dalam pergumulan mereka Bapa, kuatkan mereka, tambahkan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami menyerahkan setiap proses pengobatan dan perawatan mereka Bapa. Kami juga menyerahkan keluarga yang bersukacita karena hari ulang tahun saudari kami Yunike Kristi Rompas, anak Magnu Agastya Adiwinarto, saudari Denya Sundah. Dalam pertambahan usia mereka, Tuhan kiranya juga menambahkan berkat-berkat dan sempurnakan sukacita mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, tumbuh kembang mereka, Tuhan yang bersama mereka. Sukacita juga untuk anak-anak kami yang telah berhasil menyelesaikan semester ini, melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Tuhan memberkati anak-anak kami di tahun pendidikan yang baru. Berkati juga kami, meskipun di tengah pandemi, dalam perjumpaan yang sangat terbatas, biarlah kami dan anak-anak kami ini mampu menghayati berkat-berkat Tuhan melalui pendidikan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih harus mencari tempat pendidikan mereka di tingkat mereka masing-masing. Tuhan menyediakan yang sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Tuhan tahu yang tepat bagi kami. Ajarkan kami sebagai orang tua untuk terus memberi motivasi kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami dalam menjemput masa depan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Cukupkan berkat-berkat bagi kami untuk pendidikan anak-anak kami. Topangan tangan Tuhan menolong kami sebagai orang tua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mempersiapkan hadirnya anggota baru. Tuhan menolong mereka semua yang saat ini ada di dalam sukacita menantikan kelahiran anak-anak mereka, kehadiran cucu-cucu mereka. Beri kesehatan, beri kekuatan. Kami yakin bahwa Allah dengan kuasa-Mu terus bersama dengan keluarga-keluarga yang saat ini menantikan sukacita mereka. Bagi mereka keluarga yang merindukan buah cinta kasih, Tuhan juga terus mendengarkan dan menyediakan kehidupan dalam rahim yang dinanti-nantikan ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk jemaat-Mu yang merindukan teman hidup, yang terus berusaha mendapatkan pekerjaan tetap,
Allah, Engkau sumber berkat bagi kami, Tuhan yang menyediakan. Kami mendoakan keluarga Engge Ruth Makawe, keluarga Yopi Putirai, keluarga Daniel Petrus Tohatta, keluarga Januar Makabori, keluarga Rufino Luhulima, keluarga Ronald Worotikan. Kasih dan berkat-Mu, kemurahan-Mu ada pada mereka semua. Setiap usaha pekerjaan mereka, di sana mereka bertemu dengan berkat-Mu. Pemerintah kami, wilayah kami DKI Jakarta ini juga terus bergumul dengan pembangunan, dengan pandemi, dan juga dengan persoalan-persoalan keamanan. Padamu Tuhan kami mohon, beri hikmat kepada Presiden dan seluruh jajarannya, kepada gubernur dan seluruh jajarannya, bahkan juga pemerintahan di wilayah-wilayah kami. Kiranya keadilan sosial, kesejahteraan bagi kami masyarakat terus diupayakan. Kami berdoa ketika pandemi ini dan juga lonjakan kasus yang sedemikian rupa membuat para tenaga medis sedikit bermasalah. Kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan ada pada para perawat, tenaga kesehatan, para dokter, mereka yang terlibat di dalam tenaga kebersihan di rumah sakit ataupun di wisma atlet. Padamu kami berdoa Tuhan, berikan mereka semua kesehatan, kekuatan untuk hadir menolong para pasien yang saat ini dalam kesulitan mereka karena kesehatan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk wilayah-wilayah Indonesia yang terus bergumul dengan keamanannya, untuk wilayah-wilayah yang seringkali terjadi bencana. Mereka yang masih di pengungsian, mereka yang masih menata kehidupan mereka kembali pasca kerusuhan, pasca bencana alam, topangan tangan Tuhan bersama pemulihan-pemulihan yang ada di wilayah-wilayah kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Seluruh pergumulan kami terbuka di hadapan-Mu. Kami menyerahkannya pada Yesus, Tuhan, sahabat kami yang telah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dalam sukacita bersama Dia. Silakan berdiri, rayakan hidupmu dengan terus bersaksi di tengah dunia dan nyatakan kasih Tuhan dalam seluruh hidupmu. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 735 bait 1 sampai dengan 3. Yang difirman
Rendahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan damai sejahtera-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.